Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Baterai yang gak tahan seharian sering jadi masalah pada smartwatch. Nah, Samsung berhasil ngatasin masalah ini nih guys dengan ngadirin Galaxy Watch Ultra. Sebagai model terbaru dalam seri Galaxy Watch Ultra ini tuh nawarin ketahanan baterai yang bisa bertahan berhari-hari serta durabilitas tinggi yang bikin dia tahan terhadap benturan dan ujian hidup sehari-hari. Gak cuma itu, smartwatch ini tuh juga dilengkapi dengan berbagai fitur kesehatan serta olahraga. Galaxy Watch Ultra adalah model terbesar nih yang pernah Samsung hadirkan dalam seri Galaxy Watch. Smartwatch ini punya ukuran 47mm dan ketebalan 12,1mm. Meski begitu, smartwatch ini tuh kalau dipakai sama pergelangan tangan rekan kerja saya yang cowok-cowok nggak terasa terlalu besar guys. Beda cerita nih kalau saya yang pakai, agak kegedean emang. Nah, dari segi kenyamanan sendiri, Galaxy Watch Ultra ini tetap nyaman dipakai sepanjang hari. Cuman, bobotnya yang mencapai 60,5 gram cukup kerasa selama digunakan sehari-hari. Varian Titanium Grey dari smartwatch yang saya gunakan ini dibalut dengan warna abu gelap serta aksen oranye menyala di seluruh bodinya. Tali jam bawaannya yang berwarna oranye cerah dengan aksen abu gelap makin nonjolin kesan mencolok dan sporty pada smartwatch ini. Bisa hit or miss ya, tapi saya pribadi sih suka nih sama kombinasi warna ini karena warna oranye yang menyerupai warna logo Gadgetren. Nah, tapi kalau kamu yang lebih suka tampilan yang lebih kalem, tersedia juga varian warna lain kayak Titanium Silver dan Titanium White. Bodi Galaxy Watch Ultra punya desain unik, menggabungkan layar berbentuk lingkaran khas seri Galaxy Watch dengan bodi berbentuk kotak yang melengkung di tiap sudutnya. Pada bagian bawahnya terdapat berbagai sensor buat ngedeteksi kesehatan tubuh. Sementara pada sisi kanan bodinya terdapat 3 tombol, yakni home button, back button, dan tombol baru bernama quick button yang fungsinya tuh bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Terus quick buttonnya ini juga punya fungsi khusus nih guys, yakni buat ngebunyiin sirine yang kenceng buat minta lontong alias minta tolong. Bentar, kita coba ini buat minta bantuan lah. Pencet yang lama 10 detik. Gitu. Galaxy Watch Ultra ini menggunakan material titanium sebagai bahan utamanya yang dikombinasiin dengan plastik di beberapa area tertentu. Nah, saya tuh beberapa kali nggak sengaja nih guys ngebentulin smartwatch ini dan hasilnya body smartwatch ini tetap mulus seperti saat pertama kali digunakan. Tali jam jenis Marine Band bawaan Galaxy Watch Ultra ini punya desain unik nih dengan banyak lubang di seluruh sisinya. Samsung merancang tali ini khusus untuk aktivitas berenang sehingga mudah kering dan nggak ninggalin noda basah. Pengalaman saya waktu berenang pakai jam ini pun membuktikan klaim tersebut. Tali ini cepet banget keringnya. Material yang digunakan untuk tali jam ini adalah plastik dengan pengait berbahan titanium. Nah, di pergelangan tangan saya, tali jam ini tuh kerasa nyaman tanpa nimbulin rasa gatal ataupun iritasi selama pemakaian. Padahal kulit saya tuh termasuk yang sensitif guys. Nah, sayangnya tapi tali jam ini tuh punya desain khusus yang gak kompatibel dengan tali jam standar. Jadi kalau misalnya pengen gantinya nih, kita perlu cari-cari tali yang kompatibel dengan Galaxy Watch Ultra. Untungnya proses ngelepas dan masang tali jam ini tuh cukup mudah berkat tombol khusus di bagian bawah bodi jam. Sebagai smartwatch untuk olahraga, Galaxy Watch Ultra udah tersertifikasi IP68 dan 10 ATM yang menjadikannya tahan debu dan juga air. Menariknya, smartwatch ini nggak cuma bisa digunakan berenang di kolam renang biasa aja guys, tapi juga di laut. Wow. Nah, selain itu, smartwatch ini juga tahan panas sampai 55 derajat Celcius dan ketinggian hingga 9.000 meter yang membuatnya cocok banget buat olahraga ekstrim. Galaxy Watch Ultra dilengkapi layar Sapphire Crystal yang dikenal sangat tangguh. Bezel yang sedikit nonjol di sekitar layarnya juga nambah proteksi nih. Jadi smartwatch ini aman digunakan di berbagai situasi tanpa perlu khawatir layarnya mudah rusak. Layar berukuran 1,5 inci dengan panel Super AMOLED pada smartwatch ini punya resolusi 480x480 pixel yang bisa ngehasilin tampilan yang tajam, cerah, dan juga penuh warna. Dalam penggunaan sehari-hari, layar Galaxy Watch Ultra ini tetap terlihat jelas bahkan di bawah terik sinar matahari siang. Nah, Galaxy Watch Ultra ini tuh punya fitur kecerahan layar otomatis yang bisa nyesuaiin secara cerdas dengan kondisi cahaya di sekitar guys. Jadi dengan fitur ini, kita nggak perlu lagi repot-repot mengubah pengaturan kecerahan layar smartwatch secara manual. Smartwatch ini ngehadirin beragam watch face bawaan yang sangat menarik. Salah satunya adalah desain jam analog yang nampilin berbagai informasi termasuk kompas dan bisa berubah jadi merah menyala ketika gelap.
Selain itu, beberapa watch face juga dilengkapi dengan aksen metal mengkilap yang berubah-ubah tergantung posisi jam. Nah, terus kita juga bisa nih nyesuaiin informasi yang ditampilin di dalam watch face sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai dapur pacunya, Galaxy Watch Ultra ini menggunakan chipset Exynos W1000 yang dipaduin dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal 32GB. Performa smartwatch ini kerasa lancar banget selama penggunaan, dengan animasi pada tampilan layar yang juga sangat mulus. Nah, untuk sistem operasinya, Galaxy Watch Ultra ini menggunakan Wear OS 5.0 dari Google yang dibalut dengan One UI 6.0 Watch. Setahu saya sih di Indonesia perangkat yang pakai Wear OS versi ini tuh cuma ada di seri Samsung Galaxy Watch terbaru, termasuk si Galaxy Watch Ultra ini. Bagi kamu-kamu nih yang pernah menggunakan handphone Samsung, antarmuka di smartwatch ini pasti kerasa familiar deh. Icon-icon dan menu settings di Galaxy Watch Ultra tuh mirip dengan yang ada di handphone Samsung, lengkap dengan fitur khas One UI kayak device care. Fitur notifikasi di Galaxy Watch Ultra juga praktis banget. Kita bisa milih buat nerima notifikasi dari semua aplikasi atau cuman aplikasi-aplikasi tertentu aja dari handphone yang tersambung. Pas notifikasinya muncul, kita bisa langsung lihat detailnya dan bahkan ngebales pesan kayak chat WhatsApp langsung dari smartwatch. Nah, waktu kita menghapus notifikasi di Galaxy Watch Ultra, notifikasi tersebut juga otomatis terhapus di handphone, dan begitu juga sebaliknya guys. Jadi, kita nggak perlu repot-repot tuh menghapus notifikasi secara manual di kedua perangkat. Saat ada telepon masuk, kayak dari WhatsApp contohnya, kita bisa langsung menerimanya di smartwatch tanpa ngebuka handphone. Percakapan bisa dilakukan melalui speaker dan mikrofon smartwatch atau dialihkan ke handphone jika diinginkan. Karena menggunakan sistem operasi Google, Galaxy Watch Ultra ini punya akses ke berbagai aplikasi di Google Play termasuk Google Maps. Ini memudahkan saya banget nih buat menavigasi ke tempat tujuan langsung melalui layar smartwatch tanpa perlu ngelihat handphone, apalagi pas lagi di keramaian ataupun pas tangan lagi sibuk ngebawa tas. Dengan ukuran layarnya yang besar, ngetik ataupun nyari lokasi pun menjadi lebih mudah. Selain itu, terdapat juga dukungan input suara meskipun sayangnya bahasa Indonesia tuh belum didukung. Satu fitur menarik lainnya dari Galaxy Watch Ultra yang saya suka adalah modes yang memungkinkan kita buat mengubah berbagai pengaturan di smartwatch dengan cepat melalui preset yang udah disetel. Misalnya nih, pas malam hari, Galaxy Watch Ultra bisa secara otomatis memasuki mode sleep, di mana beberapa fitur dimatiin buat ngehemat daya sehingga baterai tetap terjaga untuk digunakan keesokan paginya. Untuk mendeteksi kesehatan penggunanya, Galaxy Watch Ultra ini dilengkapi dengan Bioactive Sensor generasi terbaru yang bisa mengukur detak jantung dan juga kadar oksigen dalam darah yang diklaim lebih akurat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Smartwatch ini juga bisa berfungsi kayak tensimeter nih untuk mengukur tekanan darah, meski ya tentu aja ini tuh nggak bisa ya guys menggantikan perangkat medis yang sesungguhnya. Selain itu, Galaxy Watch Ultra juga mampu melakukan elektrokardiografi, mengukur level stres, serta menghitung komposisi tubuh seperti lemak tubuh dan massa otot rangka. Galaxy Watch Ultra mendukung pencatatan berbagai jenis olahraga, mulai dari yang sederhana kayak jalan kaki dan lari, sampai yang lebih spesifik kayak pilates dan yoga. Menariknya, smartwatch ini juga bisa ngedeteksi beberapa jenis olahraga sekaligus kayak triathlon yang terdiri dari renang, sepeda, dan lari. Ngelihat desain Galaxy Watch Ultra yang dirancang cocok buat berenang, tim Gadgetrian pun mencobanya di kolam renang biasa. Nah, ketika mulai mencatat aktivitas berenang, fitur waterlock-nya tuh bakal secara otomatis aktif buat mencegah sentuhan layar yang nggak diinginkan pas berada di dalam air. Fitur waterlock ini bisa dimatiin setelah aktivitas berenang selesai dengan menahan tombol home selama 2 detik. Smartwatch-nya tuh nanti kemudian bakal mengeluarkan bunyi dan getaran untuk mengeluarkan air dari bodinya. Hasil pencatatan aktivitas renang tim Gadgetrian pada Galaxy Watch Ultra pun gak cuman mencakup data standar kayak jarak tempuh dan durasi aktivitasnya aja, tapi juga mampu ngedeteksi tiap gaya renang yang dilakukan. Buat saya yang sering lupa ngaktifin pencatatan aktivitas olahraga, Galaxy Watch Ultra ini punya fitur canggih yang bisa ngedeteksi secara otomatis. Misalnya nih, pas lagi bersepeda, smartwatch ini bisa ngedeteksi aktivitas tersebut dan langsung ngaktifin pencatatan olahraga sepeda. Selain itu, ketika saya sedang beristirahat sejenak, smartwatch ini juga bakal secara otomatis menjeda proses pencatatan agar data aktivitas dan waktu istirahat enggak tercampur-campur. Nah, begitu saya melanjutkan olahraga, pencatatan pun bakal kembali dilanjutkan. Layaknya smartwatch pada umumnya, Galaxy Watch Ultra ini juga bisa digunakan untuk mencatat aktivitas tidur. Meskipun bentuknya agak besar ini sedikit kurang nyaman dipakai pas tidur, saya sendiri sih udah cukup terbiasa guys menggunakan smartwatch pas tidur. Nah, cuman untuk pengalaman tidur yang lebih optimal, sebenarnya sih lebih pas kalau pakai wearable Samsung yang lainnya, kayak si Galaxy Ring kemarin tuh yang udah sempet Gadgetrian review juga sebelumnya.
Galaxy Watch Ultra dilengkapi dengan baterai berkapasitas 590 mAh yang tergolong cukup besar buat sebuah smartwatch. Nah, berkat kapasitas tersebut, saya bisa pakai smartwatch ini sampai 3 hari 19 jam dari baterai penuh sampai tersisa 5%. Ini tuh dengan pengaturan kecerahan layarnya disesuaikan otomatis, terus always on display-nya aktif, dan beberapa kali ada pencatatan olahraga pendek. Nah, tentu aja penggunaan daya tahan baterai bakal lebih cepat habis kalau sering digunakan untuk olahraga dengan GPS. Nah, kalau pengen memperpanjang masa pakai baterai, matiin fitur always on display bisa jadi salah satu caranya. Pengisian daya Galaxy Watch Ultra ini dilakukan secara nirkabel dan bisa menggunakan perangkat pengisian daya nirkabel yang kompatibel. Samsung sendiri sih udah nyediain ini nih yang dari tadi bertengger di sini. Kabel pengisian daya nirkabel bawaan tapi tanpa kepala chargernya. Dengan menggunakan charger 45 watt Samsung yang saya punya dan kabel pengisian daya nirkabel Galaxy Watch Ultra tadi, dibutuhkan waktu sekitar 2 jam 59 menit buat ngisi daya dari level 10% sampai penuh. Galaxy Watch Ultra bisa jadi pilihan bagi penikmat olahraga ekstrim ataupun renang berkat durabilitas tinggi yang dimilikinya. Untuk pengguna umum pun, smartwatch ini juga sangat menarik nih berkat ketahanan daya baterainya yang lama dan berbagai fitur canggih yang ditawarkan. Nah, meskipun ukurannya yang cukup besar, Galaxy Watch Ultra ini tuh masih tetap kerasa nyaman kok guys, dan gak terlalu besar di pergelangan tangan laki-laki. Cuman sayangnya tali jamnya ini tuh menggunakan model khusus, jadi agak repot kalau pengen menggantinya dengan tali jam lain. Nah, dibanderol dengan harga Rp8.999.000, Galaxy Watch Ultra ini jadi smartwatch termahal yang pernah Samsung keluarin. Sebagai perbandingan, Galaxy Watch 7 ukuran 44mm tuh dijual dengan harga Rp4.999.000. Jadi selisih harganya tuh mencapai 4 jutaan. Kalau menurut kalian gimana soal smartwatch ini? Boleh komen-komen di bawah ya. Ya, segitu aja video gadget kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi beli petasan di tahun baru. Cukup sekian dan jangan lupa bantu support kita yuk dengan cara subscribe, like, dan komen dalam video website kita di gadgettrend.com. Saya mau minta lagi dulu, mau kasih kata and see you in the next video. Bye bye.